ولا يزال يفتنونكم ومن يرتد منكم Waktu itu kami besar rombongan beberapa orang. Saat itu saya punya motor zaman dahulu, itu motor Suzuki FR. Itu kita lepas knalpotnya kalau ibadah ibadah Minggu Raya. Kami beberapa motor kita lepas knalpotnya, mesin kita kasih nyala, knalpotnya menghadap gereja. Jadi sementara mereka kebaktian, kami nyalakan motor sampai selesai. Bahkan ketika gereja ini kemudian karena merasa bising, terus pintunya itu ditutup supaya tidak terlalu berisik karena suara knalpot dari motor kami. Nah, polisi saya tidak berhenti di situ. Saat itu saya dan teman-teman bawa benderat. Jadi pintu gereja saat itu model kuku tarung, itu pintu yang dua dijadikan satu. Itu pegangannya kita ikat sama benderat untuk bikin besi kolom itu. Nah, sampai kemudian ibadah selesai, mereka buka pintu tidak bisa. Akhirnya salah satu orang gereja lompat buka jendela, lompat keluar jendela, kemudian dibukalah dari luar, dilepas kawat benderatnya itu. Nah, tidak lama pendetanya keluar terus mendatangi saya. Nah, saat itu kami dengan teman-teman sudah siap untuk siap untuk kalau memang tidak terima, kita sudah siap untuk bikin keributan. Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama kecil saya, nama asli saya Muhammad Nastain. Saya lahir besar dari keluarga yang kalau boleh dibilang itu keluarga yang Muslim taat. Mungkin hanya saya saja yang tidak taat karena terbukti sampai sekarang saya masih dianggap sebagai orang yang murtad. Nah, kemudian Tuhan tangkap saya, lahir baru menjadi Abraham Nastain. Kalau boleh saya saksikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu masa kecil saya itu kurang mengerti dengan yang namanya kekristenan. Ya, bukan cuma kurang mengerti, memang benar-benar tidak mengerti. Yang saya tahu adalah bahwa orang yang hidup di luar daripada keyakinan saya yang dahulu itu adalah orang kafir. Nah, pernah dulu waktu saya masih kecil, saya waktu itu tinggal sama keluarga dan saya sekolah di Tarbiyatul Atfal. Saat itu masih di Tarbiyatul Atfal, kalau sekarang ini mungkin ya taman kanak-kanak. Saat itu saya pernah punya satu teman tetangga juga. Itu saya juga tidak mengerti kalau orang itu orang Kristen. Pernah satu saat saya diajak untuk ikut dengan teman saya, tetangga saya. Itu mungkin kalau sekarang namanya sekolah minggu. Nah, berapa kali, kalau tidak 2-3 kali diajak. Saat itu yang saya tahu adalah bahwa ikut teman saya itu diajari menulis, menggambar, pulang diberi kue, kemudian diberi alat tulis. Kan memang saat itu namanya anak-anak kan suka sekali dengan namanya permainan. Nah, satu ketika, tidak tahu kenapa, ibu saya itu dapat kabar kalau saya ikut sekolah minggu. Lah saya ditanya, kowe melu sekolah minggu, artinya kamu ikut sekolah minggu. Ya saya tidak ngerti sekolah minggu itu apa. Yang saya tahu hanya ikut
main bersama lah. Setelah itu kemudian dilaporkanlah ke orang tua saya, ke bapak saya dan kakek saya. Saat itu saya dapat hajar habis-habisan, dipukul habis-habisan, kemudian dilarang bergaul dengan tetangga saya. Bahkan tetangga saya dilabrak, didatangi oleh keluarga saya, bahkan diancam sekali lagi berani ngajak saya untuk ikut sekolah minggu, tak pateni. Tak pateni itu kalau kalau itu bahasa Jawa, kalau ini tak, saya bunuh kamu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai harus bisa menjaga jarak, bahwa itu bukan teman saya, itu bukan yang layak untuk kita saya ajak bermain, saya kumpuli. Nah, kemudian oleh keluarga saya dititipkan ke salah satu, di tempat saya ada anak magang di musola, mungkin habis dari pondok pesantren mana, dia ada menjadi pengerja di musola di tempat saya di Semarang. Nah, sama Mas inilah saya belajar semua, baik belajar mengaji, belajar juga bagaimana berdoa, bahkan sama beliaunya ini saya diajari untuk doling. Saya itu masih anak-anak, tapi mereka ajak saya doa keliling. Jadi bukan hanya orang Kristen, Bapak, kalau istilah doa keliling. Mereka pun pada zaman itu mengajarkan kepada kami yang terlibat sebagai anak-anak remaja masjid, ya, ikut doa, entah ke sekolah Kristen, entah ke gereja-gereja yang ada di sekitar kita berdoa di situ. Nah, perjalanan waktu kemudian saya mulai aktif dengan kegiatan pemuda masjid, sampai dengan kemudian ada beberapa aktivis, kalau tidak salah saat itu dari Solo datang ke Semarang, merekrut kami untuk bergabung kepada mereka. Nah, saat itu mereka mengajak kami untuk memerangi kebatilan. Nah, memerangi kebatilan itu ya menurut mereka adalah yang di luar keyakinan mereka, itu dianggap sebagai kebatilan. Nah, mulai dari situlah kemudian awal mula kami mulai mengganggu, mulai orang Jawa bilang isruh, membuat kacau. Ada yang rumah ibadahnya kita lempari, ada yang bahkan di Semarang itu ada satu stasiun radio swasta, entah sekarang masih ada atau tidak saya kurang tahu, di daerah Mugas itu dulu pernah kami rusak antenanya. Bahkan ada gereja di sekitar situ, di dekat radio Kristen itu. Waktu itu kami beserta rombongan beberapa orang. Saat itu saya punya motor zaman dahulu, itu motor Suzuki FR. Itu kita lepas knalpotnya kalau ibadah Minggu Raya. Kami beberapa motor kita lepas knalpotnya, mesin kita kasih nyala, knalpotnya menghadap gereja. Jadi sementara mereka kebaktian, kami nyalakan motor sampai selesai. Bahkan ketika gereja ini kemudian karena merasa bising, terus pintunya itu ditutup supaya tidak terlalu berisik karena suara knalpot dari motor kami. Nah, oleh saya tidak berhenti di situ. Saat itu saya dan teman-teman buat bendera. Jadi pintu gereja saat itu model kupu tarung, itu pintu yang dua dijadikan satu. Itu pegangannya kita ikat sama bendera untuk bikin besi kolom itu. Nah, sampai kemudian ibadah selesai, mereka buka pintu tidak bisa. Akhirnya salah satu orang gereja lompat buka jendela, lompat keluar jendela, kemudian dibukalah dari luar, dilepas kawat benderanya itu. Nah, tidak lama pendetanya keluar terus mendatangi saya. Nah, saat itu kami dengan teman-teman sudah siap untuk siap untuk kalau memang tidak terima, kita sudah siap untuk bikin keributan. Nah, tapi saat itu yang di luar pemikiran kami adalah ketika pendetanya ini datang mendatangi saya, kemudian tanya, ada perlu apa Mas ya? Saya pikir datang itu mau ngajak ribut, tapi rupanya tanya kepada saya, Mas, ada perlu apa? Nah, saat itu
Saya memang dari rumah sudah membawa, dulu ada namanya sampo yang kemasan plastik, kayak bentuknya bulat bulat kencang, itu dulu namanya sampo dulu sansip, tapi yang bungkusnya keras. Nah, saat itu saya serahkan kepada pendeta ini. Saya serahkan kepada pendeta ini, Pak, saya cuma mau menyampaikan ini, ada titipan sampo buat keramas Yesus. Nah, pikirnya kami dan rekan-rekan kami saat itu berpikir bahwa itu sebuah pelecehan. Mesti kalau begitu akan jadi keributan. Dan memang kami sudah setting setting untuk supaya terjadi keributan. Dan rupanya di luar dugaan kami saat itu sampo itu diterima. Kemudian sama hamba Tuhan ini, sama pendeta ini, ya baik, terima kasih Mas. Nanti tak sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat berkat sampo. Terima siapa? Nanti tak sampaikan. Saat itu saya benar-benar duduk terdiam. Artinya begini, bayangan saya, ini akan terjadi keributan, tapi rupanya diresponi lain oleh pendeta ini. Sampai kemudian, karena saya hanya diam saja, sampai pendeta ini pulang masuk ke gereja, saya diam berdiri saja, terduduk diam. Teman saya seret saya, bahkan maki-maki saya, minta maaf, goblok, diam saja. Saya ini tidak sempat berpikir, kok saya bisa seperti ini. Sudah, ketika saya pulang, mulai lagi susun rencana lain. Nah, satu ketika di daerah Semarang Barat, itu ketika kami sedang duduk sama-sama, itu kami ketemu dengan seorang penginjil. Tapi saat kami tidak ngerti penginjil itu apa, bagaimana saya tidak ngerti. Yang kami tahu adalah saat beliau ini sedang ngobrol dengan beberapa tukang becak, salah satu bukunya itu terjatuh. Dan ketika saya baca, saya lihat dengan teman-teman, oh ternyata itu kalau semacam traktat untuk penginjilan. Nah, saya pegang itu, terus saya ngomong kepada teman-teman saya sampaikan bahwa, oh ternyata orang ini yang selama ini kita pikir orang baik menurut kita saat itu, Pak. Dan ternyata dia penginjil. Sudah, kami nyusun rencana lagi. Berapa hari kemudian, beliau ini orang Porong Sidoarjo, tapi penginjilan di Semarang. Itu malam-malam kami panggil, kami pakai motor 2 berboncengan, beliau kita bonceng 3, terus sampai di jembatan Banjir Kanal Barat saat itu, pasti tengahnya persis. Kami berempat, masing-masing saya pegang tangan kanan, teman saya satunya pegang tangan kiri, yang satunya kaki kanan, yang satunya kaki kiri. Kita ayun, kita lempar ke sungai Banjir Kanal Barat. Sambil kita teriak, "Wah, kucing kering!" Itu permainan anak-anak zaman dahulu. Itu artinya apa? Buang kucing kurus. Nah, kebetulan orangnya kurus saat itu. Nah, kami cuma tertawa saja saat itu, saya tidak mengerti hati saya terbuat dari apa. Tapi yang jelas kalau kami melakukan hal seperti itu kepada orang kafir pada saat itu sebuah kebanggaan. Memang kita perhatikan, kita lihat ketika jatuh masuk ke sungai, itu ketinggian dari jembatan itu lebih dari 6 meter. Jadi begitu biur itu dia berenang pelan-pelan sampai minggir kemudian pergi. Yang saya tahu saat itu kita perhatikan memang sempat kita lihat karena gelap, saya lihat dia minggir. Banyak hal Bapak yang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya saksikan. Bahkan ada satu keluarga ini, keluarga Kristen, pernah satu saat kami bersama teman-teman tengah malam kita ambil kaleng bekas tempat kaleng cat itu, kita keselokan, kita cari TA1 itu kotoran manusia, kita taruh di kaleng, kemudian kita kasih air sedikit, kita aduk pakai, zaman saya kecil dulu namanya kuas merang, terbuat dari batang padi, untuk kuas yang dari kapur itu. Nah, kita aduk begitu, terus kita kuaskan pintu jendelanya sampai habis. Kemudian paginya kita sama teman-teman kita lihat, sambil tertawa, kita lihat ibu dan anak ini bawa selang sambil menangis, sambil dia lap pintu jendelanya. Saat itu kami juga tertawa saja. Saya juga tidak mengerti saat itu hati saya terbuat dari apa. Tapi itu sudah kebanggaan. Bahkan ada lagi
gereja perintisan, gereja papan saat itu, karena ibadah di tengah kampung itu dilarang, kami beserta teman-teman kalau malam kita lempari. Setiap malam kita lempari. Pas satu saat ketika gereja itu ditinggal pergi sama penghuninya, kami dan teman-teman, karena itu gereja panggung, jadi kakinya ada 6, kita potong yang depan kanan, potong 10 cm, yang belakang kiri potong 10 cm, yang tengah kanan kita, pokoknya kita bikin dia bergoyang. Sampai sebegitunya Bapak Ibu Saudara. Jadi, ketika kita perhatikan lagi, pemilik gerejanya datang satu hari, kita juga lihat tertawa-tertawa saja. Mereka hanya berdoa, saya tidak mengerti, tidak tahu saat itu apa yang menjadi doa pergumulan mereka. Tapi yang jelas, itu sebuah kebanggaan bagi kami. Nah, ini yang jadi gongnya. Kenapa kemudian Tuhan tangkap saya? Dari banyak cerita ini yang menjadi gongnya. Satu saat di dekat tempat saya, itu di satu rumah anak Tuhan, ada persekutuan kalau dulu istilahnya FA, Family Altar, atau Bible Print. Ya. Nah, ketika mereka sedang ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami dan teman-teman ini sepakat untuk kita kerutuk itu kita lempari pakai batu. Kita lempari terus kita sembunyi. Orangnya keluar, kita sembunyi. Mereka memuji lagi, saat itu muji yang mereka pakai cuma amborin. Ketika mereka mulai memuji lagi, kita lempari lagi. Mereka keluar lagi, kita sembunyi. Terus itu berulang-ulang. Sampai akhirnya mereka tidak memuji, mungkin hanya berdoa atau sharing, saya kurang mengerti. Nah, selesai kami lempari rumah itu. Kemudian kami sepakat dengan teman-teman duduk sambil ada sedikit minuman kita siapkan saat itu. Nah, pas di tengah-tengah saat saya dan teman-teman menikmati sukacita itu, saya merasakan tiba-tiba badan saya kok dingin sekali. Benar-benar dingin. Nah, saya sampaikan kepada teman, kok badan saya dingin ya? Nah, teman saya juga, nggak usah bercanda. Tidak lama kemudian saya rasakan tangan saya ini seperti bisa digulung dilipat. Seperti kayak karet yang bisa digulung. Terus saya sampaikan kepada teman saya, tulangku hilang, balungku hilang. Aku tak mulai ya. Saya bilang teman saya, aku tak pulang ya. Teman saya bilang kalau tidak kuat, bilang tidak kuat, tidak usah alasan. Yang tulangnya hilang lah, yang kedinginan lah. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, saat itu saya ini mengalami kedinginan yang luar biasa. Kemudian ketika saya pulang sampai di rumah, benar-benar sebuah rasa dingin yang luar biasa tidak bisa saya tahan. Sampai akhirnya saya keluarkan baju dan celana training untuk biasa dipakai untuk olahraga, saya pakai double supaya tidak kedinginan. Masih kedinginan, saya ambil jaket. Masih kedinginan lagi, ada kasur tipis yang orang bilang kasur Palembang itu, saya gulung untuk saya tidur. Sampai kemudian saya merasa napas saya, karena begitu dinginnya sampai saya sesak untuk bernapas. Kemudian lambat laun saya kurang mengerti, hanya yang saya tahu antara saya tidur atau pingsan atau mati saya tidak ngerti. Yang jelas saya sudah tidak sadar. Begitu saya terbangun Bapak Ibu Saudara, saya sudah dalam posisi duduk bersila. Duduk bersila, kemudian saya tengok ke kanan, abu-abu. Saya tengok ke kiri, abu-abu. Saya tengok ke atas, abu-abu. Saya tengok ke bawah, abu-abu. Jadi sekeliling saya semuanya abu-abu, dan saya posisi ada di tengah-tengah. Dan saya lihat ke bawah pun tidak kelihatan bumi. Dan saya sempat berpikir, apa ini yang namanya orang mati? Oh, mungkin ini yang namanya mati. Saya sempat berpikir begitu. Terus saya ketika melihat ke atas, tidak lama kemudian, saya lihat seperti ada kertas HVS jatuh melayang-layang. Persis satu lembar HVS warna putih itu. Begitu jatuh persis di depan saya, dia selebar pintu. Ketika saya perhatikan betul-betul, kertas yang putih itu tidak lama kemudian muncul gambar laki-laki gendong anak kambing.
bawa tongkat. Yang saat itu saya tahu gendong anak kambing bawa tongkat. Dan kemudian saya ngomong sama lukisan ini pakai bahasa Jawa. Aku nggak butuh lukisan. Dan Bapak Ibu Saudara, ajaibnya lukisannya menjawab dengan bahasa Jawa juga. Ora usah bingung melu aku. Saya jawab untuk yang kedua kalinya, aku nggak butuh lukisan. Dijawab lagi, nggak usah bingung ikut aku. Untuk yang ketiga kalinya lebih keras lagi, saya teriak, aku nggak butuh lukisan. Dijawab lagi dengan jawaban yang sama. Ora usah bingung melu aku. Artinya ketika saya ngomong, aku nggak butuh lukisan, saya nggak butuh lukisan. Lukisannya menjawab, nggak usah bingung ikut aku. Nah, pas yang ketiga kali itu kemudian saya kaget terbangun. Oh, rupanya saya mimpi. Tapi satu hal yang ajaib Bapak Ibu Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan. Saat itu, ketika saya terbangun, yang tadinya badan saya kedinginan, sudah tidak dingin lagi. Kemudian saya melihat jam dinding, tengah malam. Sudah jam 1:30 pagi. Saya sempat merenung. Dan saya mimpi apa itu? Mimpi saya itu mimpi apa ya? Saya renungkan baik-baik. Kemudian, oke. Saya ingat seseorang. Siapa itu? Itu adalah guru spiritual saya. Karena saya selama ini kalau ada apa-apa yang hubungannya dengan spiritual, saya punya guru spiritual yang tinggal di daerah Ambarawa. Pagi-pagi betul, saya mandi, saya keluarkan motor, kemudian dari Semarang, saya naik motor, tujuan Ambarawa. Nah, di tengah jalan, mendung, dan tiba-tiba hujan deras sekali. Sampai di daerah Ungaran di Karangjati tepatnya itu, saya minggir sebentar, saya berhenti di halte bus. Saya menunggu sampai hujan reda. Nah, saat itu, di saat saya duduk menunggu hujan reda, dari arah seberang jalan, ada bapak dan anaknya itu lari-lari menghampiri saya. Rupanya beliau juga mau berteduh. Akhirnya kami sama-sama berteduh, kemudian saya secara tidak sengaja mendengarkan percakapan dari bapak dan anak ini. Nah, dari percakapan kedua orang inilah, saya merasakan ada sesuatu yang membuat hati saya terasa sejuk. Dan entah kenapa, kemudian saya bertanya kepada beliau, Pak, minta maaf. Tapi saya pakai bahasa Jawa, saya minta maaf, Pak. Saya dengar Bapak berbicara ini, hati saya rasanya tentrem, rasanya damai, rasanya tenang. Nah, kemudian Bapak ini jawab, "Mosok sih Mas?" Iya Pak, betul, saya merasakan kedamaian, rasa damai sekali. Nah, terus terjadilah perbincangan antara kami dengan beliau. Beliau tanya, "Mas mau kemana?" "Anu Pak, saya mau ke Ambarawa." "Mau ke Ambarawa ke mana?" Saya jawab lagi, "Saya mau ke Tambak Boyo." "Oh, di sana ya." Nah, saya juga ada, Bapak ini menjawab, "Saya juga ada saudara di sana." "Tambak Boyonya mana Mas?" "Ke siapa?" "Ini kok ke Mbak Tim," ke guru spiritual saya. "Oh, orang pintar itu ya?" "Iya Pak, saya kenal itu, saya tahu." Nah, kemudian beliau tanya, "Lah, memang ada perlu apa toh Mas?" Sampai ke sana, "Anu apa? Saya ini semalam mimpi." Saya ceritakan mimpi saya. Saya mimpi ya, karena saya penasaran dengan mimpi saya mau tanyakan ke beliau, "Lah, Mas mimpinya mimpi apa?" Ya, karena mungkin ini sudah caranya Tuhan, saya kurang mengerti juga pada saat itu. Saya ceritakanlah ke beliau tentang mimpi saya. Mimpi melihat sebuah lukisan dengan gambar laki-laki gendong anak kambing bak tongkat. Beliau sempat sejenak memperhatikan saya. Kemudian tanya kepada saya, "Mas, agamanya apa?" Saya jawab, "Agama saya Islam Pak." Terus tanya, "Mesti mimpi ini ada latar belakangnya. Sebelumnya nih Mas bagaimana?" Terus saya cerita, karena saya melihat beliau cara berbicaranya kelihatan bahwa beliau ini orang bijak. Saya sampaikan kepada beliau, saya ceritakan bahwa
latar belakang saya, keluarga saya, orang tua saya. Terus saya tanya ke beliau, kalau Bapak tahu bisa menerjemahkan, mengartikan mimpi saya, Pak, terima kasih sekali. Beliau mengiyakan. Bisa Mas, tapi tidak bisa saya jawab langsung. Mimpinya Mas ini mesti saya doakan dulu. Nah, dari kata doakan dulu ini, kalau orang Jawa berpikirnya mesti ini orang pintar. Karena hanya bahasa yang dipakai oleh kami zaman dahulu sebelum jadi anak Tuhan, yang namanya tak doakan dulu, oh berarti ini orang pintar. Ya saya berpikir pada saat itu pun Bapak ini orang pintar, atau boleh dibilang dukun lah. Tapi pemahaman dukun dengan orang pintar bagi kami beda. Orang pintar itu orang yang lebih bicara spiritual, lebih daripada dukun. Nah, saya berpikirnya ini mungkin kiai atau semacamnya. Terus saya tanya kepada beliau, Pak, minta maaf, terus kalau 3 hari lagi saya ke rumah Bapak, atau saya harus kemana? Gak usah ke rumah saya, kita ketemu di sini saja Mas. Di sini Pak, di halte ini. Iya, di sini saja. Terus jam berapa Pak? Beliau bilang, Mas, sebelum di sini saya sudah sampai di sini. Nah, pagi, siang atau sore Pak? Pagi ya, paginya jam berapa? Pokoknya Mas, belum di sini saya sudah di sini. Nah, setelah itu kemudian kami pamitan. Dan saya tidak lagi jadi berangkat ke Ambarawa. Karena Bapak ini sudah menjanjikan akan memberikan jawabannya 3 hari lagi. Dan benar, 3 hari kemudian saya berusaha menghargai karena ini orang pintar, menurut saya orang pintar. Jadi pagi-pagi sekali, jam 6 itu saya sudah sampai di halte bus di daerah Karangjati. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ini lebih pagi daripada saya. Nah, ketika kami bertemu sebentar, kemudian berbincang-bincang, basa-basi, kemudian salaman, sampailah saya menanyakan, Pak, minta maaf, kembali mau menanyakan mimpi yang kemarin saya tanyakan ke Bapak. Jawabannya sederhana Bapak Saudara. Jawabannya begini beliau, Mas ini domba yang hilang diselamatkan. Saya agak bingung juga, maksudnya domba yang hilang diselamatkan itu apa? Terus saya tanya, Pak, minta maaf, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Mas, ibadah enggak? Iya, saya ibadah Pak, sembahyang enggak? Percaya sama Tuhannya Mas? Percaya Pak. Ya saya sembahyang, ya saya percaya sama Tuhan saya. Kalau Mas percaya sama Tuhannya Mas, saat Mas sembahyang, tanyakan, selesai sembahyang tanyakan, Tuhan, domba yang hilang diselamatkan itu apa? Sederhana, jawabannya cuma itu saja. Selesai itu sudah kami bincang-bincang sebentar. Memang saya sempat tanya, beliau rumahnya di mana? Cuma jawab, jauh Mas. Pak, tinggalnya di mana? Oh jauh Mas. Sudah. Kemudian saya pamitan, saya ambil amplop yang sudah saya isi dengan sedikit uang. Memang yang namanya orang kalau ketemu orang pintar itu, kalau adatnya orang Jawa itu pakai syarat. Nah syarat itu ya itu tadi, ketika kita tanyakan mimpi apa, keperluan apa kita kepada orang pintar, pamitannya ya pakai salam tempel. Itu sebagai syarat. Itu wajib hukumnya. Jadi ketika saya ambil amplop, kemudian salaman sekaligus saya serahkan amplop itu, beliau kaget, terus tanya kepada saya, ini apa ini Mas? Itu syarat Pak. Oh, syarat, ya baik, saya terima. Kemudian beliau terima, kembalikan kepada saya, Mas ini saya terima, tapi saya kembalikan kepada Mas. Ini bukan punya Mas, tapi ini punya saya. Kembali saya berikan kepada Mas untuk beli bensin. Tapi Pak ini syarat, iya, syaratnya kan sudah saya terima. Dan ini dari saya buat Mas, buat beli bensin. Memang saya kaget, seumur-umur sejarah yang namanya orang pergi ke orang pintar, memberikan syarat, dan syarat itu dikembalikan. Itu sama halnya dengan yang namanya mimpi keinginannya tidak akan terjawab, seperti tertolak. Jadi ketika saya terima itu saya sempat termangu, tapi namanya sudah pamitan, sudah saya start motor, balik kanan, tapi hati saya tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya toleh ke belakang, dan benar saya lihat Bapak ini pas persis ada bis berhenti di depannya beliau, dan beliau naik. Kok tidak tahu kenapa tiba-tiba spontan saya tergerak untuk ikuti bis itu. Tujuan saya ikuti saya hanya untuk mengembalikan yang namanya syarat, karena itu syarat itu hukumnya wajib harus diterima.
Nah, saya ikuti mulai dari Ungaran, terus dia berhenti di mana, saya berhenti. Saya lihat siapa yang turun. Kalau orangnya salah, saya ikuti terus, saya ikuti. Sampai perbatasan Jogja, Magelang, Jogja. Begitu bis berhenti, orangnya turun, sudah masuk ke kampung, saya ikuti dari jauh, saya lihat dari jauh. Begitu sampai di mata jalan itu di gang dekat jalan raya, saya lihat beliau jalan-jalan, kira-kira berapa ratus meter, beliau belok kiri, masuk rumah. Saya ikuti terus, saya hanya kira-kira saja, tadi beloknya di sini. Pas berhenti, ada beberapa rumah, saya berhenti di situ, paling tinggal tanya kiri kanan. Karena saya tanya nama pun, saat sama beliau tidak menjawab. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali Assalamualaikum. Dibukalah pintunya. Setelah dibuka, beliau terkejut. Dan saya pun terkejut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Rupanya beliau ini orang Kristen. Tahu dari mana? Ketika pintu rumah dibuka, di dindingnya ada salib. Dan beliau pun juga kaget. Kenapa? Karena beliau tahu saat waktu saya ceritakan mimpi saya kepada beliau tanya, kenapa kok bisa mimpi seperti ini? Pasti ada dasarnya, ada alasannya. Saya ceritakanlah semuanya kepada beliau. Makanya saya baru ngerti kenapa beliau tidak ingin saya tahu rumahnya. Tapi saat itu saya yakin percaya bahwa Roh Kudus mulai bekerja. Yang tadinya saya paling alergi, anti untuk masuk rumahnya orang Kristen. Mungkin itu yang pertama kalinya saya bertamu ke rumahnya orang Kristen. Saya minta izin untuk duduk, bincang-bincang sama beliau. Dari perbincangan itu kemudian saya seperti menemukan pribadi yang ngerti saya. Sebenarnya Bapak ini ngerti, saya ini pengen apa, mau apa, beliau ngerti. Nah, dari perbincangan itu kemudian beberapa hari kemudian saya datang lagi ke situ, pamit lagi, berapa hari lagi ke situ, terus intens terjadi satu perbincangan dan saya seperti merasakan mendapatkan teman sharing, teman berbicara yang enak. Dan saat itu saya belum mengerti kalau beliau ini ternyata hamba Tuhan. Ya. Satu saat saya entah bagaimana ceritanya kok tiba-tiba saya tanya beliau, Pak, saya ini tidak boleh kalau jadi orang Kristen. Saya tanya ke beliau. Dan beliaunya menjawab, ya boleh saja. Terus sarannya bagaimana, Pak? Ini jawaban yang luar biasa. Yang mungkin kalau ada orang Kristen yang lain atau hamba Tuhan yang lain, itu tidak akan sama seperti beliau. Jawabannya beliau, Mas minta izin dulu sama orang tua. Diizinkan dan saat itu saya ya, mungkin itu bagian dari syarat untuk menjadi orang Kristen adalah minta izin kepada orang tua. Dan saya pulang, saya sampaikan kepada keluarga saya, aku mau jadi orang Kristen. Lah, bapak saya begini, kok ini berkejedukan gitu, artinya habis terbentur di mana kamu, kejadian di mana kamu, kok tiba-tiba seperti itu? Ya saya sampaikan alasannya, yaitu keinginan saya saja. Tidak sama macam-macam. Istilah mulai hubungan kami sudah tidak harmonis lagi. Tapi saya intens untuk berkomunikasi dengan hamba Tuhan ini. Satu saat kalau saya singgah ke beliau, saya sharing tentang bagaimana hidup orang Kristen. Pulangnya saya ke rumah, ketemu dengan orang tua. Saya sampaikan lagi keinginan saya. Kembali mendapat penolakan lagi. Nggak usah macam-macam, bahkan lebih keras lagi. Sampai kemudian ketika yang terakhir saya tanya kepada orang tua, saya sampaikan kepada orang tua keinginan saya. Jawaban orang tua saya adalah, nggak usah macam-macam, bertobat, baca syahadat bertobat, mumpung belum terlambat. Belum dibaptis toh, kalau sudah dibaptis terlambat. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, oh berarti harus baptis supaya tidak dikejar-kejar untuk kembali bertobat, baca syahadat. Ya. Saya kembali, saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, Pak, apakah saya boleh baptis? Oh ya boleh saja toh Mas. Itu harus, bukan hanya boleh, itu harus. Nah disitulah kemudian
Saya belajar kepada beliau selama beberapa waktu tentang apa itu baptisan. Nah, satu saat ketika baptisan kurang berapa hari, saya mimpi lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam tidur saya seperti di ruang doa gereja, kemudian di situ berita ini berdoa, kemudian saya ketok pintunya, "Shalom, Bapak, selamat malam." "Iya, bagaimana?" "Ini Bapak minta maaf, saya mau baptis." Itu dalam tidur saya Bapak Ibu Saudara. Kemudian dari ruang doa ini dijawab, tidak dibuka pintu tapi langsung dijawab, "Kamu baptis?" "Iya." "Tidak apa-apa, sekarang pun bisa. Tapi kamu harus minta maaf sama ini. Semua nama disebutkan. Jadi nama-nama yang dulu pernah saya lempari, yang pernah saya buat sakit hati, termasuk yang pintunya saya kuas dengan kotoran manusia. Jadi semua nama yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, itu di dalam mimpi disebutkan semua. Nah, ketika saya terbangun, oh ternyata cuma mimpi. Nah, sebelum itu memang ketika nama itu disebutkan, semua nama disebutkan, saya sempat menjawab, "Nah, kalau mereka tidak mau memaafkan bagaimana? Lalu kalau mereka tidak mau memaafkan, itu urusanku. Yang penting bagianmu, urusanmu, minta maaf pada mereka. Kalau mereka tidak memaafkan, itu urusanku." Nah, itulah saya kemudian terbangun dan saya kaget mimpi. Besoknya saya datangi hamba Tuhan yang saya sampaikan mengenai mimpi saya semalam begini. Jawabannya sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. "Wah Mas, kalau begitu saya tidak berani baptis Mas. Mas Nasta panggilan saya. Karena Tuhan sudah berikan satu penglihatan. Syaratnya Mas harus, dari nama yang disebutkan itu kenal semua enggak? Tahu enggak?" "Ya saya tahu Pak. Saya tahu mereka, saya kenal mereka. Tahu tempatnya, tahu. Kalau begitu kembali ke Semarang, minta maaf kepada mereka semua yang ada dalam mimpi, jangan sampai terlewatkan. Setelah minta maaf kepada mereka, kembali kita baptis." Nah, saat itulah seumur-umur saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Yang tadinya saya ketemu dengan mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik, tidak terasa takut, bahkan bangga ketika membuat mereka celaka dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu, saya mengunjungi satu persatu mereka, ada rasa takut yang luar biasa. Tapi karena memang itu harus begitu, harus saya lakukan, dan saya harus minta maaf pada mereka. Dari semua satu saya tinggalkan, karena saya benar-benar tidak punya nyali untuk ketemu dengan keluarga ini. Bapak Ibu tahu siapa? Itu adalah keluarga yang rumah pintunya saya kuas dengan TA1, dengan kotoran manusia. Dari semuanya sudah saya kunjungi, saya datangi, saya minta maaf. Dan semuanya memaafkan. Hanya satu keluarga ini yang saya seperti takut sekali. Tapi akhirnya saya beranikan diri untuk ketemu. Dan kebetulan beliau pas ada di luar rumah. Saya samperi beliau, "Permisi Bu, saya ada perlu." Ya, ibu ini kaget ketika melihat saya. "Loh Mas, tumben, ada perlu apa?" Maksudnya tumben itu karena saya tidak pernah sekalipun ngomong sama beliau. Makanya beliau bilang tumben. "Tumben ada perlu apa?" "Ya Bu, saya ada perlu Ibu. Ada perlu penting sekali." "Terus bagaimana? Di luar atau di dalam?" "Kalau Ibu berkenan ya, kalau di dalam rumah Ibu berkenan, saya di dalam." "Tumben mau masuk rumah saya." Memang beliau teriak tumben itu karena memang seumur-umur saya tidak pernah berbicara bahkan masuk rumahnya beliau. Nah, setelah sampai di rumahnya, masuk di dalam rumah, saya sampaikan maksud saya sampaikan, "Bu, tujuan saya datang ke rumah ini, saya mau minta maaf." "Minta maaf buat apa Mas?" "Saya mau minta maaf karena dulu pernah rumah ini dilabur, dikuas pakai." "Ya saya tahu Mas, saya tahu." "Nah itu orangnya Ibu tahu?" "Saya tahu Mas, itu orangnya saya Ibu. Saya juga tahu kalau itu orangnya Mas Nasta ini. Nah karena itu Ibu, kedatangan saya ke sini, saya meminta maaf." "Oh sudah saya maafkan oh Mas, sudah saya maafkan." Pada saat itu saya dan anak saya semprot pakai selang pintu jendela. Kami menangis memang, tapi
kami sambil berdoa memaafkan siapapun yang memperlakukan kami seperti ini. Itu sudah kami maafkan pada saat itu. Ya, terima kasih Bu, saya bilang. Terus tanya lagi, memang kenapa Thomas? Bu, saya mau baptis. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi rupanya selama ini Bapak Ibu ketahui bahwa saya ini bagian dari salah satu pokok doa daripada ibu dan anak ini. Setelah saya baru mengerti betapa luar biasanya orang yang diperlakukan seperti itu, yang mestinya tahu siapa pelakunya, dia tidak lapor polisi, dia tidak mungkin lapor kepada siapa, tapi dibawa dalam doa. Hari itulah saya benar-benar merasakan betapa luar biasa hidup orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sedikit berikan satu tips. Karena saya sering melihat saat ini banyak orang Kristen, orang percaya yang dikata-katai, yang kafir lah, yang inilah, yang kata-kata yang tidak enak, yang mempermalukan, dan lain sebagainya. Seringkali kita meresponinya dengan hal yang sama. Tapi satu hal, kita boleh belajar dari keluarga ini. Ketika dia diperlakukan seperti itu, bukan makian atau apa yang keluar dari mulutnya, tetapi doa. Dan saya yakin percaya, sampai saat ini pun, sampai kemudian Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya, itu bagian, saya percaya bagian dari doa mereka-mereka yang dulu pernah saya perlakukan tidak baik. Jadi daripada kita seperti yang di medsos saat ini, saling ribut dengan keyakinannya, alangkah baiknya kalau kita juga bersikap seperti ibu dan anak ini, ibu janda dan anak ini. Nah, selesai saya sampaikan sampaikan permintaan maaf, kemudian pamitan. Disitulah saya kembali berangkat ke Jogja. Saya ceritakan semua kepada hamba Tuhan. Tidak lama kemudian baptis. Masa menunggu surat baptis, kami aktivitas seperti biasa, tapi sudah tidak lagi melakukan aktivitas di Semarang, lebih banyak di Magelang dan Jogja. Nah, ketika surat baptis itu jadi, saya bawa, saya berikan kepada keluarga, saya tunjukkan bahwa Pak, saya sampaikan ke orang tua, tidak usah lagi saya sudah dewasa, sudah besar, tidak usah lagi untuk minta saya kembali bertobat. Saya sudah punya pilihan sendiri dan saya merasa ini yang terbaik buat saya. Oh, pilihanmu itu ya sudah. Masuk ke kamar, ambil kakak, karena saya sulung dari 4 bersaudara, nama saya dicoret. Kamu bagian dari orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya hak dalam keluarga ini. Nah, dari situlah kemudian saya mulai keluar dari rumah itu. Saya bawa surat, ijazah pun tidak boleh. Karena ijazah itu aku yang menyekolahkan. Saya bawa motor pun tidak boleh. Karena motor itu pun aku yang beli. Keluarga saya bilang begitu. Terus saya keluar begitu saja. Saya dengan beberapa potong pakaian. Kemudian saya mulai beraktivitas. Saya bawa istri saya dan 2 anak saya masih kecil-kecil. Saya bawa ke Jogja. Mulai hidup dengan suasana yang baru di Jogja. Hidup benar-benar mengandalkan Tuhan. Pergi tidak bawa sesen pun uang kami bawa saat itu. Saya hanya modal motor butut yang motor memang saya punya sendiri, bukan motor dari orang tua atau keluarga. Saya bawa ke Jogja. Kemudian di Jogja dipertemukan dengan teman dari istri saya saat itu. Dia punya rumah kosong di daerah Kudian yang tidak berpenghuni karena memang di situ dikenal rumah angker. Dan saat itu kami tidak punya uang, tidak punya apa untuk sewa tempat. Kami sampaikan kepada teman istri saya dan
Beliau bilang punya satu rumah di tengah sawah, tapi ya kondisinya seperti itu. Kalau mau tinggal di situ tidak apa-apa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dan karena kondisi keadaan ya akhirnya kami mau dengan iman tinggal di situ. Di situ kami mulai aktif di gereja dengan kerja apa adanya, terlibat pelayanan juga di salah satu gereja kecil di Jogja. Perjalanan waktu sampai kemudian pemilik rumah ini menawarkan, karena memang di belakang rumahnya itu ada sedikit tanah kosong, dan beliau tawarkan kepada saya, Mas, kalau mau bikin kolam itu masih ada tanah agak lebar 4 meter kali 30 itu masih ada. Itu saya disuruh bikin kolam, Bapak Ibu Saudara, karena saya itu memang kebutuhan yang sangat mendesak. Saya harus lakukan sesuatu. Saya gali apa tanah itu sendirian. Jadi setiap hari saya harus gali 1 meter dengan ketinggian 1 dada begini, lebar 4 meter, kedalaman 1 meter, dan lebar panjang 1 meter. Terus setiap hari begitu terus sampai dengan 20 meter itu hampir 1 bulan saya gali setiap hari. Nah, satu saat ketika kolam sudah jadi, karena itu di tengah sawah, ada sedikit berkat, kita beli benih ikan nila pada saat itu. Memang itu kerinduan kami, kalau memang Tuhan memberkati lewat ikan ini, hasil panennya kita akan pakai untuk sewa tempat, bikin usaha kecil-kecilan. Tapi rupanya Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Saat itu ketika waktunya mau panen, kurang dari hampir 5 bulan, dan saya lihat ikannya memang sudah agak besar. Pas saat mau panen, tiba-tiba pemilik rumahnya datang. Entah kenapa, alasannya apa, saya tidak mengerti, kami tidak mengerti. Tiba-tiba kami sekeluarga diusir, disuruh pergi. Saya sampaikan, loh, Mbak, kami kan sebentar lagi mau panen. Saya minta waktu berapa hari lagi untuk kami jual hasil panen ini, kemudian kami pindah dari tempat ini. Oh, tidak bisa, Mas, secepatnya harus pergi. Ya sudah, akhirnya kami mau bagaimana lagi. Saya dengan istri cuma bisanya berdoa saja. Istri saya bisanya cuma menangis. Nah, tidak lama, di saat kami duduk di situ merenung mau bagaimana, terus ikan ini mau dijual kemana, kami lihat ada bapak-bapak duduk di pinggir sawah. Kemudian saya datangi, karena saya melihat sepertinya orang itu juga bingung. Setelah saya datangi, saya tanyakan, loh Mas, kok saya lihat Mas ini kayak orang bingung, kenapa? Beliau cerita kepada saya, Mas, istri saya ini kena kanker miom di Dr. Sarjito, harus operasi, dan saya benar-benar tidak punya uang. Jadi makanya saya bingung duduk di sini, saya mau ngapain? Saya bilang sama beliau, Mas, tunggu sebentar. Saya ngomong sama istri saya ini, itu ada orang, saya ceritakan semua. Terus kami doa sama-sama. Di dalam doa, selesai berdoa, saya tanya ke istri saya, apa jawabannya? Istri saya ngomong, kasihkan kolam itu kepada orang itu, semua hasilnya. Dan saya bilang, ya sama jawabannya. Akhirnya saya panggil Mas ini, saya bilang kepada beliau, Mas, cari pick up atau apa untuk ambil semua ikan yang ada di sini. Semua ikan yang ada di sini, kemudian terserah seberapa hasilnya digunakan untuk nambah-nambah pengobatan. Nah, selesai itu sudah kami pergi sama istri ke gereja berdoa. Dalam doa cuma kami, jujur kami mengeluh, kami teriak kepada Tuhan, ya kok seperti ini hasilnya? Katanya ikut Tuhan, damai sejahtera, sukacita, tapi pada kenyataannya kenapa ini yang harus kami alami? Sudah selesai doa, sudah kami pasrah pokoknya kepada Tuhan. Kita pulang ke rumah, kondisi kolam masih hasilnya masih diambil sama orang yang istrinya sakit. Kita istirahat sebentar. Sore saya keluar lagi dengan istri dan kedua anak saya.
anak saya. Di tengah jalan dihadang sama orang. Ditanya, Pak, Bapak mau kemana? Oh enggak, Mas, saya cuma mau jalan-jalan. Enggak, saya lihat Bapak ini kayak orang bingung. Enggak, saya cuma mau jalan-jalan, Mas. Ditanya lagi, terus saya cerita. Saya ceritakan semua, Mas, saya ini bingung. Saya ini bingung mau kemana karena saya tinggal satu rumah, sekarang rumahnya sudah mau dipakai sama yang punya, dan saya harus pergi secepatnya. Orang ini telepon orang tuanya yang ada di Kulon Progo, telepon. Pak, ada satu keluarga orang percaya, tapi dulunya dari Muslim. Nah saat ini bingung cari tempat tinggal karena tempatnya sudah mau dipakai sama yang punya. Kira-kira bagaimana Pak? Oh suruh ke sini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari itu juga beliau bilang kepada saya, Pak, barang-barang apa semua dibawa, nanti dinaikkan pickup langsung bawa ke rumah saya. Jadi puji Tuhan, hari itu sebenarnya kalau saya tidak ketemu dengan beliau, mungkin kami sekeluarga ini sudah entah mau tinggal di mana. Setelah saya ke tempat beliau, kembali kami beraktivitas, bikin usaha kecil-kecilan dengan sambil pelayanan. Kemudian entah dari mana saya kurang mengerti, ada dari satu lembaga LPMI, lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia itu, entah tahu saya dari mana, kenal saya dari mana, tiba-tiba cari saya sampai ke rumah. Kemudian sampaikan kalau dengar cerita kehidupan saya dari orang seberang kemudian jadi anak Tuhan, mengajak saya untuk bergabung di dalamnya, terlibat satu pelayanan kepada untuk saya terlibat dengan LPMI dalam satu pelayanan penginjilan baik di jalan, baik di terminal dan lain sebagainya. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, mulai pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan kepada keluarga kami. Meskipun kalau dipikir secara manusia kami hidup tidak jelas, tidak punya penghasilan tetap, tapi saya percaya ketika kita setia terus melayani Tuhan, tanpa ada perkeluhan, tanpa ada persungutan, kita jalani saja. Saya yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada atas kita semua. Nah, satu ketika dari lembaga ini ngajak saya untuk sekolah dan ikut pelatihan. Nah, disinilah kemudian mulai semakin aktif pelayanan kami baik di tempat-tempat malam, di tempat-tempat pelacuran, di terminal dan lain sebagainya. Sampai kemudian pengutusan kurang lebih 14 tahun yang lalu, kami masing-masing orang yang dari seberang kemudian bertobat, itu dikumpulkan di satu tempat dulu di Wisma Eden kalau saya tidak salah ingat itu. Dilatih di situ, dibekali di situ, kemudian masing-masing disediakan pengutusan, dan pengutusannya untuk saya jatuhnya di Papua. Saya ingin bicara jujur, tenang, tapi tegas. Karena kisah yang barusan kita dengar ini bukan sekadar kesaksian, tapi narasi yang berbahaya kalau ditelan mentah-mentah. Sejak awal cerita, yang ditampilkan bukan Islam, tapi kriminalitas. Mengganggu ibadah orang lain, mengikat pintu gereja, melempari rumah ibadah, melempar manusia ke sungai, melumuri rumah dengan kotoran manusia. Itu bukan ajaran Islam. Itu kejahatan. Titik. Kalau itu dilakukan oleh orang yang mengaku Muslim, maka dia berdosa besar menurut Islam. Tapi anehnya, seluruh kebrutalan itu justru dipakai sebagai fondasi cerita, seolah-olah Islamlah yang melahirkan kekerasan itu. Ini manipulasi narasi. Yang lebih janggal, kekerasan masa lalu itu diceritakan berulang-ulang, detail demi detail, seakan semakin kejam dosanya, semakin sah pertobatannya. Seolah-olah tanpa masa lalu sadis, tidak ada cerita rohani yang laku. Padahal pertobatan sejati tidak butuh romantisasi kriminalitas. Yang dibutuhkan adalah pengakuan salah dan perubahan akhlak, bukan panggung drama. Lalu masuklah mimpi, penglihatan abu-abu, tubuh dingin, tulang kerasa hilang, lukisan gembala, suara batin. Semua ini pengalaman subjektif, psikologis, emosional.
Dalam Islam, mimpi bukan hujah akidah. Bahkan dalam tradisi Kristen sendiri, mimpi bukan standar kebenaran doktrin. Tapi di sini, mimpi dijadikan dasar untuk mengganti iman. Ini bukan pencarian kebenaran, ini pelarian emosional yang dibungkus spiritual. Kemudian konflik keluarga ditampilkan. Orang tua marah, hubungan retak, dikeluarkan dari rumah, dicoret dari keluarga. Lalu semua itu diarahkan pada satu kesimpulan, inilah kebencian Islam. Padahal faktanya sederhana. Siapapun, di agama manapun, kalau menyakiti orang tua, mempermalukan keluarga, dan mengambil keputusan besar secara konfrontatif, konflik pasti terjadi. Itu konsekuensi sosial, bukan bukti teologis. Narasi ini juga sengaja membangun kontras palsu. Islam digambarkan identik dengan marah, benci, kasar. Kristen dipoles sebagai lembut, penuh doa, penuh kasih. Padahal sejarah dunia mencatat, kekerasan juga dilakukan atas nama Kristen. Dan di sisi lain, jutaan Muslim hidup damai, penuh adab, penuh pengampunan, tanpa pernah mengganggu ibadah siapapun. Tapi itu tidak pernah diceritakan, karena tidak laku dijual. Yang paling bermasalah, tidak ada refleksi jujur bahwa perbuatan masa lalu itu salah secara moral universal. Bukan salah karena belum kenal Yesus, tapi salah karena memang salah. Seolah-olah kalau dia tetap Muslim, mustahil dia berubah. Seolah-olah Islam tidak punya konsep taubat, akhlak, dan pengampunan. Ini bukan ketidaktahuan biasa, ini penghapusan fakta. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian membabi buta. Islam melarang menyakiti non-Muslim yang hidup damai. Islam mengharamkan kezaliman, siapapun korbannya. Kalau ada orang yang mengajarkan sebaliknya, itu penyimpangan. Menyerang Islam dengan contoh orang yang tidak paham Islam sama saja seperti menyerang ilmu kedokteran dengan contoh dukun palsu. Jadi mari kita jujur. Kisah ini bukan bukti kebenaran agama tertentu. Ini adalah kisah individu dengan masa lalu gelap, trauma psikologis, pengalaman subjektif, lalu dibingkai menjadi propaganda iman. Islam tidak runtuh karena satu orang murtad. Kebenaran tidak ditentukan oleh mimpi, rasa dingin, atau cerita dramatis. Kebenaran diuji dengan akal sehat, konsistensi ajaran, dan kejujuran intelektual. Muslim yang cerdas tidak terpancing emosi. Tidak membalas dengan makian. Tapi juga tidak diam saat kebenaran dipelintir. Karena iman yang matang tidak takut diuji. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.